Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat bertemu kembali dalam kutipan Injil dan renungan harian pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari semua dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpahi dalam hati dan kehidupan saudara-saudari semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita berdoa sebelum mendengar firman Tuhan dan renungan pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami, pada awal hari yang baru ini, kami mengunjukkan salam bakti kepadamu, bersama-sama semua malaikat dan orang kudus, bersama segala manusia yang pada awal hari ini mengarahkan hatinya kepadamu. Engkaulah pencipta kami, maka kami menyembah Dikau. Engkaulah tujuan hidup kami, maka kami merindukan Dikau. Engkau mengasihi kami dan mengenal kami masing-masing. Engkau merangkum dunia dalam tanganmu dan memelihara dengan kasih sayang. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau memberi kami waktu untuk hidup dan kesempatan untuk bekerja. Syukur kami panjatkan kepadamu atas segala yang Kau lakukan di tengah-tengah kami. Semoga doa Bunda Maria dan para kudus sekalian menguatkan kami, supaya kami dapat melangkah maju dan meneladani Dikau, ya Tuhan Allah kami. Engkau yang hidup dan berdaulat sepanjang masa. Amin. Bacaan pertama dikutip dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 4 ayat 1 sampai ayat 8. Saudara-saudara, apakah yang akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur kita? Sebab jika Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia mendapat alasan untuk bermegah, tetapi bukan di hadapan Allah. Sebab apa kata kitab suci? Abraham percaya kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang bekerja, upahnya diperhitungkan bukan sebagai hadiah, melainkan sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Demikian juga Daud memuji bahagia orang yang dibenarkan Allah, bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya dan dosa-dosanya ditutupi. Berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Engkaulah persembunyian bagiku, Engkau melindungi aku sehingga aku selamat dan bergembira. Berbahagialah orang yang pelanggarannya diampuni dan dosa-dosanya ditutupi. Berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan tidak berjiwa penipu. Refrain. Engkaulah persembunyian bagiku, Engkau melindungi aku sehingga aku selamat dan bergembira. Akhirnya dosa-dosaku kuungkapkan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku menghadap Tuhan dan mengakui segala pelanggaranku. Maka Engkau sudah mengampuni kesalahanku. Refrain. Engkaulah persembunyian bagiku, Engkau melindungi aku, sehingga aku selamat dan bergembira. Bersukacitalah dalam Tuhan, bersorak-sorailah hai orang yang benar. Bersorak gembiralah hai orang yang jujur. Refrain. Engkaulah persembunyian bagiku, Engkau melindungi aku, sehingga aku selamat dan bergembira. Haleluya, haleluya. Tunjukkanlah kiranya kasih setiamu ya Tuhan, sebab padamulah kami berharap. Haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 12 ayat 1 sampai ayat 7. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkerumunlah beribu-ribu orang, sehingga mereka berdesak-desakan. Yesus lalu mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya. Katanya,
Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan kaum Farisi. Tiada sesuatu pun yang tertutup yang tak akan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang tak akan diketahui. Karena itu, apa yang kalian katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan yang kalian bisikan ke telinga dalam kamar akan dimaklumkan dari atap atas rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kalian takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi kemudian tak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepadamu siapakah yang harus kalian takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sehingga aku berkata kepadamu, takutlah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, jangan takut, karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, tentu kita semua pernah mengalami perasaan takut. Ketika zaman kita masih kecil, hal yang sangat menakutkan pada umumnya bagi kita setiap kali kita mendengar kisah-kisah horor. Karenanya, jika mendengar atau menonton kisah seperti itu, kebanyakan ada yang menghindar. Memang perasaan takut adalah sifat manusiawi, apalagi terhadap hal-hal yang mengancam kehidupan kita. Kutipan Injil hari ini mengajak kita untuk tidak takut pada siapapun dan takut pada apapun, kecuali pada Allah. Yesus mengatakan, aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutlah dia, Allah. Yesus berkata demikian sebab Tuhanlah yang memberi, memelihara, dan yang akan menyelamatkan hidup kita. Dialah satu-satunya alasan mengapa kita ada dan kemana tujuan hidup kita ini diarahkan. Takut menjadi ungkapan bahwa kita mau bersekutu dengan Dia atau Allah. Jauh dari Allah berarti jauh dari keselamatan. Kita takut bukan dalam arti takut menerima hukuman apabila tidak menerima perintah dan aturan, tapi kita takut karena hormat dan cinta kita kepadanya. Kita takut apabila jauh dan tak lagi mengenal cinta kasih-Nya. Namun rasa takut itu harus dibarengi dengan keberanian meninggalkan segalanya. Karena kita percaya bahwa Tuhan mencintai melebihi apa yang dapat kita pikirkan. Hormat dan cinta inilah yang mendasari takut kita pada Allah, serta mendorong kita pula untuk berani bersaksi. Jika Allah di pihak kita, maka siapakah yang harus kita takuti? Atau siapakah yang dapat mengalahkan kita? Tetap semangat, sehat selalu, bahagia selalu, berkah dalam Tuhan memberkati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.